kemudian membinasakan kita. Yang pertama adalah syahwun muta, yaitu kekikiran, kebahilan yang terus-menerus kita perturutkan, wa hawaun muttaba, dan kemudian hawa nafsu yang tidak kita kekang, dan wa'ijazul mar'i binafsi. Ini yang menarik, yaitu ada orang-orang yang kemudian takjub kepada dirinya sendiri. Dia terlalu gede rumongso ya dalam bahasa Jawa, orang-orang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya paling pandai, paling suci dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan belajar bersama lagi tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Hadis ini bercerita tentang sahabat Uqbah bin Amir yang pernah bertemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia menghampiri Rasulullah dan memegang tangan Rasulullah, dan Rasulullah pun kemudian menghampiri Uqbah dan kemudian memegang tangannya. Kemudian tiba-tiba Rasulullah mengatakan, "Ya Uqbah, wahai Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah." Maukah engkau aku beritahu tentang akhlak yang paling mulia yang dilakukan oleh penghuni atau penduduk dunia maupun akhirat? Mendengar pertanyaan dan tawaran dari Uqbah, dari Rasulullah, Uqbah segera menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah, saya mau engkau beritahukan hal tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau engkau ingin meniru, mencontoh 3 akhlak mulia, 3 akhlak terbaik penghuni dunia dan akhirat, pertama adalah tasilu man qata'aka. Engkau menjalin tali silaturahim, engkau menyambung tali silaturahim terhadap orang-orang yang memutuskannya. Ini satu akhlak yang tentunya tidak mudah. Bagaimana kita kemudian punya keluasan hati untuk mau menyambung tali silaturahmi bagi orang-orang yang kemudian terang-terangan memutuskan hubungannya dengan kita. Oleh karenanya Rasulullah menegaskan betul bahwa laisal wasil bil mukafi. Sesungguhnya bukan kita disebut menyambung tali silaturahmi kalau kita kemudian hanya membalas kunjungan. Sudah ada hubungan, kemudian sahabat kita, teman kita, rekan kita datang ke rumah kita, kita kemudian balik membalas kunjungannya. Itu bukan al-wasil yang sejati, kata Kanjeng Nabi. Bukan orang yang menyambung tali silaturahmi yang sejati. Tetapi walakinnal wasil, sesungguhnya orang yang sejatinya menyambung tali silaturahmi adalah alladzi idza quti'at rahimahu wasolaha. Orang-orang yang telah diputuskan hubungannya, silaturahminya oleh orang lain, dan kemudian dia rela berbesar hati untuk kemudian menyambungnya, memulainya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Tetapi jangan lupa sahabat-sahabatku, kalau kita mampu melaksanakan akhlak yang terbaik nomor 1 ini, Allah sendiri punya kemudian jaminan kepada kita dalam sebuah hadis qudsinya, Anar Rahman, saya ini yang maha rahman, kata Allah, wa khalaqtur rahim min ismi, dan saya telah putuskan rahim itu sebagai namaku. Waman wasolaha wasolathu, maka barang siapa, kata Allah, menyambung tali silaturahmi, maka aku akan juga menyambung tali silaturahmi kepadanya. Waman qata'aha batathu, tetapi kalau kita memutuskannya kepada orang-orang di sekitar kita, memutus tali silaturahmi, maka Allah juga akan memutus tali silaturahmi dengan kita. Yang kedua, kata Rasulullah, amal terbaik para penghuni dunia dan akhirat adalah watu'ti man haramaka. Engkau berbagi, engkau memberi, engkau kemudian memberikan bantuan kepada orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, ya. Maka kemudian ini salah satu hal yang juga
luar biasa tidak ringan yang kita harus lakukan kalau mau menjadi orang-orang yang punya akhlak terbaik, ahli dunia dan ahli akhirat. Maka kemudian Rasulullah mengingatkan kepada kita ada 3 hal sahabat-sahabatku yang apabila kita perturutkan, kita ikuti 3 hal karakter ini akan membinasakan kita. Rasulullah mengatakan salasun muhlikat, ada 3 karakter, 3 perbuatan yang akan kemudian membinasakan kita. Yang pertama adalah syahun muta, yaitu kekikiran, kebahilan yang terus menerus kita perturutkan, wahawaun muttaba, dan kemudian hawa nafsu yang tidak kita kekang, dan wa'ijazul mar'i binafsih. Ini yang menarik, yaitu ada orang-orang yang kemudian takjub kepada dirinya sendiri. Dia terlalu gede rumongso ya dalam bahasa Jawa, orang-orang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya paling pandai, paling suci dan sebagainya. Hadis riwayat At-Tabrani. Oleh karenanya mari kita membiasakan sahabat-sahabatku bersedekah, membiasakan menyantuni, membiasakan memberi hadiah kepada orang-orang yang bahkan tidak pernah atau pelit kepada kita. Agar apa? Agar memberikan inspirasi buat orang-orang yang kita berikan hadiah, kita santuni itu, agar dia merubah dirinya dari pribadi yang bakhil, pribadi yang pelit menuju pribadi yang sakha atau kemudian dermawan. Yang ketiga, akhlak terbaik penghuni dunia dan akhirat adalah wata'fu amma zalamak. Engkau, kita semua memaafkan orang yang berbuat salah, orang yang berbuat zalim kepada kita. Rasulullah pribadi yang sangat pemaaf, dicontohkan dalam banyak kasus bahwa ketika penduduk Taif kemudian tidak saja tidak menerima hijrah Nabi, tapi melempari batu kepada Rasulullah sampai Rasulullah berdarah-darah. Bahkan malaikat pun meminta izin kepada Kanjeng Nabi untuk menghancurkan penduduk Taif, tetapi Rasulullah melarangnya dan malah mengangkat tangannya dengan mengatakan, Allahumma gfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan kau hancurkan penduduk Taif ini karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bahkan Rasulullah mendoakan mereka, semoga, saya berharap dari penduduk Taif ini ada orang-orang yang menyembah Allah dan tidak mensekutukannya. Begitu luar biasanya akhlak Nabi, pribadi yang begitu pemaaf, bahkan kemudian kepada orang yang memusuhi dan melempari batu kepada beliau. Ketika Fathu Mekah, ketika umat Islam kemudian menemukan atau meraih kemenangan yang luar biasa, mestinya Rasulullah bisa membalas dendam kepada orang-orang kafir Quraisy Mekah yang dulu tidak saja memboikot Rasulullah, tetapi juga memfitnah Rasulullah, bahkan ingin membunuh Rasulullah. Tapi Rasulullah memilih apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika memaafkan saudara-saudaranya yang kemudian memasukkan dirinya ke dalam sumur. Itulah Rasulullah pribadi yang luar biasa pemaafnya. Bahkan Rasulullah memaafkan Ubay bin Ka'ab yang memfitnah istri Rasulullah, Bunda Aisyah. Bunda Aisyah digosipkan, difitnah oleh Ubay selingkuh dengan sahabat Rasulullah sendiri. Sebegitu luar biasanya sifat pemaaf ini dimuliakan oleh Allah. Bahkan dalam surat Ali Imran 134 Allah katakan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang dimuliakan Allah itu adalah orang-orang yang mau menginfakkan hartanya, baik dalam kondisi longgar, dalam kondisi kelebihan harta, maupun dalam kondisi sempit, tidak punya harta yang berlimpah, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya, dan orang-orang yang mampu memaafkan orang yang berbuat salah kepada dirinya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Abdullah Al-Jadali pernah bertanya kepada Bunda Aisyah tentang bagaimana akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bunda Aisyah mengatakan, Rasulullah pribadi yang tidak pernah berkata-kata kasar. Rasulullah adalah pribadi yang tidak pernah berteriak-teriak meluapkan kemarahannya. Rasulullah juga pribadi yang tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, tetapi Rasulullah adalah pribadi yang sangat pemaaf. Oleh karenanya,
Ayo kita menjadi pribadi yang memaafkan orang yang mendolimi kita, karena Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitab Ma'usunatun an Akhlaqir Rasul mengatakan memaafkan adalah pintu terbesar terciptanya rasa saling mencintai di antara sesama manusia. Memaafkan juga akan melegakan hati kita, juga akan menenteramkan jiwa kita. Itulah sahabat-sahabatku, 3 akhlak terbaik yang dicontohkan lewat hadis riwayat Hakim ini, yang dikabarkan atau diajarkan Rasulullah kepada Uqbah bin Amir. Semoga kita bisa mencontoh 3 akhlak ini, yaitu menjalin tali silaturahmi kepada orang yang memutuskannya, yang kedua berbagi kepada orang yang pelit dengan kita, dan yang ketiga adalah memaafkan orang yang zalim kepada kita. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa sahabat-sahabatku untuk subscribe channel Tauhid Cinta Channel, like dan share, sehingga kemudian konten-konten yang ada di channel ini lebih bisa bermanfaat buat banyak orang. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.